Welcome to my YouTube channel. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang microcontroller Arduino Uno. Baiklah, langsung saja. Jadi, microcontroller ini merupakan suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pengendali yang mengatur jalannya proses kerja elektronik. Di dalam suatu IC yang berisi CPU, timer, memori, saluran komunikasi, serial dan paralel, port input atau output, dan ADC. Microcontroller merupakan ilmu terapan yang menerapannya banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti televisi, jam digital, lampu cerdas, dan lain sebagainya. Nah, sejarah Arduino. Jadi sejarah Arduino ini merupakan salah satu terobosan baru dalam dunia microcontroller. Banyak proyek elektronik dan robotika yang menggunakan Arduino Uno. Hal ini disebabkan karena Arduino memiliki fleksibilitas yang tinggi baik dari segi software maupun hardware. Arduino adalah microcontroller single board yang bersifat open source. Arduino memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan microcontroller lainnya. Kelebihan diantaranya yaitu pustaka kode program dan banyak modul yang support dengan Arduino. Alasan inilah membuat pengguna pemula mudah dalam mengoperasikan Arduino sehingga pemakaiannya sangat banyak. Ini merupakan gambar Arduino Uno-nya. Instalasi dan konfigurasi IDE Arduino. Pada bab ini kita akan menjelaskan mengenai instalasi software Arduino IDE. Jadi software open source ini dapat diunduh pada web ini. Akan tampil dua pilihan. Kemudian setelah di-download di web ini, dia akan tampil dua pilihan. Pilihlah salah satu download file Arduino yang 1.8.9 Windows XP. Sesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan. Setelah selesai download, silakan install dengan klik dua kali file Arduino. Maka akan tampil seperti gambar ini. Ini gambarnya ya. Software dan board Arduino Uno. IDE Arduino. Sekilas Arduino-nya, Arduino IDE adalah software yang khusus digunakan untuk membuat program melalui Arduino. Dengan bahasa lain, Arduino IDE menjadi sebuah media untuk melakukan program board Arduino. Arduino IDE berfungsi sebagai editor teks guna mengedit, membuat, dan mengkompilasi sebuah kode program. Koneksi papan Arduino Uno. Hubungkan papan board Arduino ke komputer dilakukan dengan menggunakan kabel USB. Dalam hal ini, kebutuhan daya listrik dipasok oleh komputer. Jika Arduino dipakai berdiri sendiri, maka diperlukan sumber listrik eksternal sebesar 6-12 volt. Pemrograman Arduino. Struktur pemrograman Arduino dalam bahasa pemrograman Arduino IDE. Struktur pemrograman Arduino dibagi menjadi 3, yaitu struktur, variabel dan konstanta, dan fungsi. Fungsi setup yaitu dilakukan inisialisasi mode pin atau sebagai komunikasi serial. Fungsi setup ini hanya sekali berjalan pada saat program dijalankan. Fungsi ini mesti ada pada saat membuat program pada disket, meskipun tidak ada perintah di dalamnya. Untuk fungsi loop
Beda halnya dengan fungsi status. Fungsi loop akan menjalankan perintah mengulang secara terus-menerus. Fungsi ini akan berubah ketika ada perubahan pada saat input diberikan berubah. Aneka LED. Percobaan LED 1 itu menyalakan LED. Proyek perdana kita yaitu menyalakan LED menggunakan Arduino Uno. Pada proyek ini kita akan menggunakan pin 8 pada Arduino untuk menyalakan sebuah LED. Untuk skema rangkaian serta susunan komponen akan dijabarkan pada gambar ini. Sedangkan sebuah komponen dalam menyusun program tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, satu buah LED. Yang kedua, satu buah resistor 100 ohm, 2 buah kabel jumper, 1 buah protoboard, dan 1 buah Arduino. Push button. Perlu kita ketahui bersama adalah satu dari beberapa jenis saklar. Saklar jenis push button akan kita gunakan terdiri dari 4 kaki. Sistem kinerja dari push button yaitu akan terhubung dengan arus listrik ketika kita menekan tombolnya. Dan saat kita lepas, maka arus listrik akan terputus. Push button sering ditemukan pada remote atau sensor sentuh pada robot. Ini merupakan gambar saklar jenis push button. Tentang serial monitor, komunikasi serial pada Arduino merupakan komunikasi dua arah antara Arduino dan komputer yang dihubungkan melalui port USB. Dengan kata lain, Arduino bukan hanya dapat membaca data, melainkan juga dapat mengirim data ke komputer melalui port serial. Kendali input. Sistem kendali input merupakan sebuah sistem yang dirancang khusus untuk dapat digunakan sebagai pengendali sesuatu. Sistem kendali secara tidak langsung merupakan suatu susunan komponen yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat memerintahkan, mengarahkan atau mengatur sebuah sistem baik dari diri sendiri maupun sistem lainnya. Kita akan membahas aktuator. Aktuator merupakan bagian keluaran untuk mengubah energi supply menjadi energi yang dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan tertentu. Sinyal keluaran dikontrol oleh sistem kontrol dan aktuator bertanggung jawab pada sinyal kontrol melalui elemen kontrol terakhir. Pada kasus ini kita akan mempelajari beberapa aktuator seperti buzzer, Bila masuk ke kelebihan pada Arduino Uno ini adalah papan elektronik yang mengandung microcontroller Atmega 328. Memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah digunakan oleh pemula, biaya terjangkau, tersedia banyak tutorial dan komunitas yang siap membantu, mudah diprogram, ramah bagi pemula, dan dapat digunakan untuk membangun banyak proyek. Beberapa kekurangan dari microcontroller Arduino ini adalah memori kecil, clock speed rendah, tidak mendukung multitasking. Nah, masuklah kesimpulan. Jadi kesimpulan microcontroller Arduino Uno ini adalah perangkat elektronik open source yang dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan proyek elektronik. Berikut adalah beberapa kesimpulan mengenai microcontroller Arduino Uno. Pertama, Arduino Uno dapat beroperasi melalui koneksi USB atau power supply. Arduino Uno menggunakan bahasa pemrograman C yang sederhana dan dilengkapi dengan library. Arduino tidak memerlukan port khusus untuk pemrograman. Baiklah, sekian video dari saya mengenai microcontroller Arduino Uno. Lebih dan kurang saya mohon maaf. See you.